Selamat datang di part 12. Di part 12 ini kita akan membahas tentang false positive. Jadi pertama-tama aku ingin menjelaskan dulu apa itu false positive. False positive itu seperti false alarm ya. Yang disangka di sini dalam kasus kita itu adalah sebuah sinyal transit dari exoplanet, padahal sebenarnya itu bukan exoplanet yang transit di depan mataharinya atau di depan bintangnya. Makanya itu bisa dibilang false positif, meskipun sinyal transitnya itu hampir sama dengan transit exoplanet. Dan false positif yang akan kita gunakan metodenya salah satunya adalah background flux. Untuk di episode ke-12 ini. Untuk beberapa episode ke depan kita akan terus menjelaskan, tutorialkan tentang false positif menggunakan metode yang lain tentu saja. Cuma di episode kali ini kita akan tutorial tentang false positif menggunakan metode background flux. Yang mana background flux ini seperti namanya, yakni kita melihat flux atau perbedaan intensitas cahaya di background dari target bintangnya. Oke, baiklah, kita langsung aja codingannya ya. Jangan sampai bosen-bosennya untuk mendengarkan atau mendengarkan penjelasan saya tentang codingan Python ini. Baiklah, kita pertama seperti biasa install modul-modulnya dan import modul-modulnya. Kemudian kita akan menggunakan TIC yang sebelumnya juga kita pakai, tapi beberapa episode sebelumnya, jauh di beberapa episode sebelumnya kita pakai TIC ini juga. Kemudian kita ambil sektor 5-nya dari TIC ini sebagai contoh penerapan background false positif background flux ini. Sorry ya, ini agak keseleo dikit. Kemudian kita download itu ya, sektor datanya, target pixelnya. Kita akan download target pixel ya, ini berarti bentuknya pixel, untuk memperlihatkan dulu bagaimana gambar pixelnya ya, sesuai ini. Kemudian kita tampilkan, kita plot ya. Kemudian kita kasih mask pipeline. Pipeline ini adalah target bintangnya, seperti ini, garis merah ini adalah pipeline ya. Ini ke target bintangnya, fokus hanya memproses data di target bintangnya saja, makanya dikasih mask pipeline. Nah, pipeline ini target bintangnya. Nah, di sini perbedaannya adalah kita membagi apa ini namanya, pixel observasinya. Di sini warna kuning ini, semakin kuning ini semakin tinggi intensitas cahayanya, semakin biru semakin redup intensitas cahayanya. Makanya ini dikasih warna merah ini karena dia pipeline atau target observasi, atau ini bintangnya gitu ya, bintangnya. Kemudian di sini itu dimensinya 11 kali 11 pixel ya, enggak terlalu besar. Dan di sini adalah observasi selama 27 hari ya. Oke, 27 hari. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, ini kita tampilkan light curve-nya secara grafik ya. Yang sebelumnya kita tampilkan secara pixelnya, kemudian kita tampilkan secara grafik light curve-nya terhadap waktu. Dan kita download, kemudian kita plot ya. Kemudian nah ini dia, ini light curve-nya. Kemudian di sini ada transit ya, jelas ada transit di sini. Kita pengen tahu apakah transit ini sebenarnya false positif atau bukan gitu, apa emang benar-benar exoplanet atau bukan, menggunakan false positif metode background flux gitu ya. Di sini kita tentukan ya, waktu transitnya adalah sekitar 1454,7 ya, di sini sekitar sini nih aku kasih garis merah. Kemudian oke, ini pengamatan teleskop tes selama 27 hari ya. Selama 27 hari ini pengamatannya seperti ini. Kemudian kita tampilkan yang sebelumnya kita nampilkan, yang ini adalah di pipeline ya, di bagian dalam warna merah ini. Sedangkan kita juga pengen nampilkan flux di backgroundnya gitu ya, yang selain di dalam
kotak merah ini. Jadi di backgroundnya itu fluxnya bagaimana, apa intensitas cahayanya bagaimana, apakah ada yang terjadi di backgroundnya atau tidak. Makanya kita tampilkan yang sebelumnya ini ada di dalam kotak merah, ini yang terjadi di dalam kotak merah seperti ini flux cahaya bintangnya. Kemudian yang backgroundnya kita juga tampilkan ya, ini SAP BKG, ini background. Kemudian kita tampilkan ini background fluxnya selain pipeline-nya tadi, selain yang di dalam kotak merah. Jadi yang selain di dalam kotak merah ini, yang biru, yang di luar kotak merah ini, dia fluxnya seperti ini ya. Ini dia datar ya, kayak gitu. Kalau kita lihat di sini tidak ada yang terjadi ya, tidak ada yang terjadi di background fluxnya. Coba kita lanjut aja lebih dalam, kemudian kita ambil waktu transitnya. Jadi kita potong aja nilai ini ya, nilai ini selama 2 hari ke belakang dari titik merah ini, dari waktu di tengah-tengah transitnya, 2 hari terakhir sampai 2 hari setelahnya, 2 hari sebelum transit dan 2 hari setelah transit, itu ada apa aja di background fluxnya. Kita pengen membandingkan. Kemudian kita lihat, kita potong ya, ini kita potong selama minus 2 sampai plus 2 hari dari kejadian transitnya. Kemudian kita plot background fluxnya. Nah, ini kurang lebih waktunya sekitar sebelum 2 hari dan setelah 2 hari dari waktu transitnya. Ini background fluxnya. Kalau kita lihat di sini memang terlihat seperti naik turun, tapi tidak ada sinyal flux yang sangat signifikan naik atau turunnya. Jadi bisa dibilang ini bukan false positif. Kalau kita lihat di sini ya, bukan false positif karena tidak ada sinyal yang naik turunnya itu signifikan saat di transitnya. Dan kita lihat, kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan ya antara yang transit tadi, flux di pipeline ya, kita bandingkan flux di tengah-tengah ini sinyalnya, kemudian flux di backgroundnya itu seperti apa. Nah, ini kita bandingkan. Nah, ini saat transitnya kita bandingkan antara yang di pipeline saat transit, kemudian yang di backgroundnya ini saat transit. Ini memang terlihat seperti naik turun, tapi tidak sinyalnya itu, background fluxnya itu tidak naik atau turun signifikan, sehingga ini bisa dibilang ini adalah sinyal yang kita cari karena terlihat bersih background, tidak ada yang menyebabkan false alarm atau false positif. Dan saat transit ini backgroundnya juga tidak terjadi apa-apa di background, dan ini termasuk salah satu data yang cukup bersih, yang bisa dikatakan ini salah satu langkah penting untuk menentukan kandidat exoplanet. Ini sudah termasuk clear sebagai kandidat exoplanet melalui background flux gitu ya. Ini backgroundnya bersih. Kemudian ada contoh lain di sini yang false alarm, false positifnya itu memang false positif atau seperti sinyal transit, tapi sebenarnya itu bukan sinyal transit exoplanet. Di sini contohnya false positif ya. Ini TIC-nya agak beda, ini nggak pernah kita pakai. Kita pakai di contoh ini. Kemudian kita download sektor 5-nya. Kemudian kita tampilkan ya observasi teleskop tesnya selama 27 hari. Terlihat di sini ada transit ya, ini seperti ada transit, sinyal cahayanya meredup, ini seperti ada transit, padahal ini sebenarnya bukan transit. Nah, ini pentingnya untuk melihat false positif melalui background flux. Nah, kita tarik ke bawah lagi. Nah, ini kita potong ini ya dari, nah ini kita potong di sini cuma setengah hari saja ya, setengah hari setelah transit dan setengah hari sebelum transit. Ya, ini kita anggap ini kita nggak tahu apa-apa. Wah, ini ada transit nih sepertinya, tapi ini beneran transit nggak sih gitu. Kita tentukan, pastikan dengan menentukan false positive background flux. Kemudian kita potong tadi ya setengah hari sebelumnya dan setengah hari setelahnya. Kemudian kita potong. Nah, ini kita lihat, kita potong ini pusat transitnya, contohnya tadi ya. Kita potong setengah hari dan
setengah hari setelahnya dan setengah hari sebelumnya. Kemudian di background fluxnya ini ada peningkatan flux yang cukup signifikan ya. Ini bisa diakibatkan berbagai macam hal, seperti mungkin ada komet yang lewat di sudut pandang pengamatan kita ya. Kemudian ini flux yang dikira kita adalah transit exoplanet, tapi sebenarnya ini bisa jadi hanya komet yang lewat di depan pengamatan kita ya. Makanya itu penting untuk melihat apa yang terjadi di background pengamatan gitu ya, di latar belakang pengamatan dari pipeline-nya. Nah, itu mungkin sedikit sedikit satu langkah maju untuk menentukan kandidat, untuk mengonfirmasi sebuah kandidat eksoplanet ya. Kita pastikan dulu eksoplanet tersebut memang benar-benar eksoplanet dan bukan sebuah komet gitu ya, ataupun yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu di contoh tutorial ini. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi bersama di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Dan juga jika kalian suka, silakan klik suka konten ini, dan sampai jumpa di video part ke-13 nanti. Sampai jumpa lagi.